Selamat pagi semuanya. Saya ingin berbicara tentang sebuah konsep yang sangat menarik dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yaitu konsep Society 5.0. Konsep ini diperkenalkan oleh pemerintah Jepang dan saat ini sedang menjadi topik yang sangat relevan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Society 5.0 mengusulkan transformasi masyarakat dari era industri Society 4.0 menjadi masyarakat yang berpusat pada manusia, di mana teknologi dan inovasi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup kita semua. Konsep ini sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern, seperti perubahan iklim, krisis energi, perubahan demografi, dan digitalisasi. Konsep Society 5.0 adalah sebuah konsep yang diperkenalkan oleh pemerintah Jepang. Konsep ini mengusulkan transformasi masyarakat dari era industri Society 4.0 menjadi masyarakat yang berpusat pada manusia, di mana teknologi dan inovasi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Society 5.0 bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern, seperti perubahan iklim, krisis energi, perubahan demografi, dan digitalisasi. Konsep ini melibatkan integrasi antara dunia fisik atau physical world dan dunia digital atau cyber world dengan menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, Internet of Things atau IoT, big data, robotika, dan teknologi yang lainnya. Society 5.0 mengusulkan penggunaan teknologi dan inovasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bahagia. Beberapa ciri utama dari konsep Society 5.0 adalah sebagai berikut. Yang pertama, transformasi digital. Society 5.0 mengusulkan transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk memberikan solusi terhadap berbagai masalah sosial dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, keterhubungan. Konsep ini menekankan pentingnya keterhubungan antara manusia, teknologi, dan lingkungan. Melalui integrasi antara dunia fisik dan digital, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang cerdas dan berkelanjutan. Yang ketiga, keberlanjutan. Society 5.0 mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Konsep ini mengusulkan penggunaan teknologi dan inovasi untuk mengurangi emisi karbon, mengatasi krisis energi, dan mempromosikan pola hidup yang berkelanjutan. Yang keempat, inklusi sosial. Society 5.0 mendukung partisipasi dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah sosial. Konsep ini mempromosikan kesetaraan, aksesibilitas, dan pemerataan kesempatan bagi semua individu. Yang kelima, peningkatan kualitas hidup. Tujuan utama dari Society 5.0 adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Konsep ini mengusulkan penggunaan teknologi dan inovasi untuk menciptakan solusi yang lebih baik untuk masalah sosial seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan yang lainnya. Dalam penerapannya, konsep Society 5.0 melibatkan peran pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Konsep ini berfokus pada kolaborasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai transformasi yang lebih baik dan lebih inklusif. Dalam konteks perpustakaan di Indonesia, konsep Society 5.0 dapat memberikan banyak manfaat dan peluang. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan dan big data. Perpustakaan dapat menyediakan akses digital ke koleksi buku dan bahan-bahan pembelajaran secara lebih luas dan lebih mudah bagi masyarakat. Ini akan meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pengetahuan bagi semua orang, terlepas dari lokasi geografis atau status sosial. Selain itu, dengan menggunakan teknologi IoT, perpustakaan dapat menciptakan lingkungan yang cerdas dan ramah pengunjung. Dengan memanfaatkan sensor untuk memantau lalu lintas pengunjung, mengatur suhu dan pencahayaan, atau memberikan pemberitahuan tentang acara dan layanan tertentu. Namun, implementasi konsep Society 5.0 di perpustakaan tidak hanya tentang teknologi. Pentingnya juga menerapkan prinsip inklusivitas sosial dan keterlibatan masyarakat. Perpustakaan dapat mengadakan diskusi dan forum partisipasi dengan masyarakat
untuk mendengar aspirasi dan kebutuhan mereka serta melibatkan mereka dalam pemilihan koleksi buku dan kegiatan yang akan diadakan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, perpustakaan dapat menjadi tempat interaksi sosial dan penguatan komunitas. Penerapan konsep Society 5.0 pada perpustakaan di Indonesia dapat memberikan berbagai manfaat dan kemajuan. Society 5.0 adalah konsep yang mengarah pada pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan berikut merupakan beberapa penerapan konsep Society 5.0 pada perpustakaan di Indonesia. Yang pertama, digitalisasi koleksi perpustakaan. Perpustakaan dapat mengadopsi teknologi dan merancang platform digital yang memungkinkan akses online ke koleksi buku dan sumber informasi. Hal ini memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau sulit untuk mengakses perpustakaan secara fisik. Yang kedua, pembelajaran online. Perpustakaan dapat menyediakan layanan pembelajaran online, seperti kursus atau lokakarya virtual. Dengan adanya platform pembelajaran online, masyarakat dapat mengakses materi pembelajaran dari perpustakaan tanpa harus datang secara fisik. Ini juga akan membantu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di daerah yang sulit dijangkau atau terbatas oleh faktor transportasi. Yang ketiga, pemajuan literasi digital. Dalam era Society 5.0, literasi digital menjadi keterampilan penting. Perpustakaan dapat berperan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat dengan menyediakan pelatihan dan sumber daya yang mendukung pengembangan keterampilan digital. Dengan demikian, masyarakat akan lebih siap menghadapi perubahan teknologi dan dapat mengoptimalkan manfaat yang ditawarkan. Yang keempat, pemanfaatan teknologi cerdas. Perpustakaan dapat menerapkan teknologi cerdas seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk meningkatkan efisiensi operasional, seperti sistem pencarian yang lebih akurat dan rekomendasi bacaan yang personal. Teknologi cerdas juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren bacaan dan minat masyarakat, sehingga perpustakaan dapat menyesuaikan koleksi dan layanan yang disediakan. Yang kelima, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan perpustakaan. Dalam Society 5.0, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dianggap penting. Perpustakaan dapat menerapkan konsep ini dengan melibatkan masyarakat dalam proses pencarian dan pengembangan program. Dengan demikian, perpustakaan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Penerapan konsep Society 5.0 pada perpustakaan di Indonesia akan memberikan manfaat besar dalam meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini juga membantu mempercepat transformasi digital dan memajukan literasi, serta memberikan pembelajaran di era teknologi. Melalui konsep society perpustakaan di Indonesia, memiliki peluang besar untuk memberikan perubahan positif dalam masyarakat. Menggunakan teknologi kolaborasi dan partisipasi masyarakat, kita dapat menciptakan perpustakaan yang lebih inklusif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan ketika perpustakaan berfungsi baik, masyarakat pun akan merasakan manfaatnya dalam bentuk peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan, dan pemberdayaan kita semua. Jadi, mari kita bersama-sama menjalankan konsep Society 5.0 di perpustakaan kita dan menjadi agen perubahan untuk masyarakat yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Mari kita memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas hidup, dan partisipasi masyarakat. Bersama, kita mampu menciptakan perpustakaan yang menjadi titik pusat kegiatan pendidikan, pengetahuan, dan interaksi sosial. Terima kasih.